SMP Negeri 21 Dumai didirikan tahun 2016 yang berlokasi di Jalan Paritsada RT 06 Bagan Keladi, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Putri SSI, guru mata pelajaran matematika di SMP Negeri 21 Dumai. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi praktik baik tentang berdiferensiasi dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan strategi Melayu. Selamat mengikuti. Sejak tahun 2021 sampai saat ini, SMP Negeri 21 sudah menjadi sekolah penggerak dan mengimplementasikan kurikulum merdeka dalam proses pembelajaran. Mendukung implementasi kurikulum merdeka yang berpusat pada kesiapan belajar, minat, dan profil peserta didik, maka proses pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Namun, masih banyak terdapat kendala dalam melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi yang berdampak pada hasil belajar siswa yang rendah. Dapat dilihat dari hasil asesmen diagnostik yang telah dilaksanakan pada awal pembelajaran. Hasil belajar peserta didik yang rendah dikarenakan peserta didik belum memiliki motivasi dalam pembelajarannya. Sering merasa bosan terhadap pembelajaran dikarenakan pembelajaran yang cenderung satu arah dari guru, tanpa melibatkan peranan peserta didik. Selain itu, kurang bervariasinya dalam model, media, dan metode pembelajaran juga berdampak pada ketertarikan peserta didik dalam proses pembelajaran. Tantangan yang saya temukan adalah 1. Banyaknya miskonsepsi para guru terhadap proses pembelajaran berdiferensiasi. 2. Kurangnya kreativitas saya dalam merancang media, metode, dan model pembelajaran yang tepat dan variatif. 3. Motivasi dan hasil belajar peserta didik yang rendah. 4. Pembelajaran yang cenderung satu arah oleh guru. 5. Pembelajaran yang hanya mengandalkan buku siswa dan buku guru. 6. Penugasan yang seragam terhadap peserta didik. Berdasarkan situasi dan tantangan yang saya temukan, maka saya mendesain strategi baru yaitu Melayu. Sesuai dengan Petua Laksmana Hang Tua, takkan Melayu hilang di bumi, yang merupakan akronim dari memahami, melakukan, dan menyukai. Strategi Melayu merupakan harapan agar peserta didik dapat memahami pembelajaran matematika sekaligus menyukainya. Yang saya lakukan tentunya mempelajari dan memahami lebih lanjut tentang konsep pembelajaran berdiferensiasi baik melalui platform Merdeka Mengajar atau PMM, lalu komunitas belajar sekolah yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, berdiskusi dengan rekan sejawat maupun guru pamong dalam memilih model dan metode pembelajaran yang tepat untuk diterapkan. 3. Selanjutnya, saya menumbuhkan kreativitas dengan melihat berbagai referensi media pembelajaran di sosial media yang dapat diakses seperti Canva, TikTok, Quizizz, YouTube, dan sebagainya. Saya memiliki kemampuan yang dirasa mumpuni untuk melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas, maka saya melaksanakan proses pembelajaran dengan model Problem Based Learning atau PBL yang mendorong peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan secara sistematis, bertanggung jawab, dan mandiri. Dengan media pembelajaran yang saya gunakan adalah Quizizz, PowerPoint, LKPD, dan sebagainya. Dan tentunya dengan metode pembelajaran berdiferensiasi proses. Berikut langkah-langkah yang saya lakukan melalui 7 tahapan dan dapat dilihat melalui video praktik pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Selamat menyaksikan! Oke, nanti ada 3 orang datang, Amar, Izin, Nazwa, Izin, sama Amar ya? Oke, hari ini kita mulai dulu materi sebelumnya kita belajar apa? Dengan metode substitusi dan reaksi. Oke, hari ini tujuan pembelajaran kita dapat menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel dengan menggunakan metode eliminasi dan metode gabungan. Ya, betul. Kita akan mulai ice breaking. Nah, yang akan menjelaskan adalah ice breakingnya, mainnya begini. Misalnya dibilang 1, jawabnya kalau misalnya 2 berarti yes, kalau misalnya 3, Kita mulai. Ya, Bu. 1, 2, yes. 3, 3, 1. Guru menyediakan dan memberikan materi dalam berbagai bentuk. 1. Print out bahan bacaan untuk setiap kelompok. Peserta didik mengamati dan memahami bahan bacaan yang dibagikan, dan juga bahan bacaan yang telah dikemas dalam bentuk PowerPoint. Selain itu, 2. Guru juga memberikan link YouTube dan Quizizz agar peserta didik bisa mengamati dan memahami materi pembelajaran.
Hal ini dilakukan agar peserta didik dapat memahami materi pembelajaran sesuai dengan kesiapan belajarnya. Kelompok, hari ini kita akan membuat sistem persamaan ini ya, belajar melalui proyek yang kita akan buat bersama. Guru memberikan lembar kerja peserta didik kepada setiap kelompok agar dapat diselesaikan. Grafik yang sudah dipelajari kemarin, substitusi boleh, eliminasi boleh, atau yang terakhir eliminasi dan substitusi. Mana yang menurut anak-anak yang lebih mudah dikerjakan boleh menggunakan cara tersebut. Terus peserta didik nanti mempresentasikan hasil kerjanya di papan tulis. Oke, bagi yang benar nanti bolehlah sama-sama makan dulu yang dari bawah tadi. Oke. Peserta didik mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD sesuai arahan. Dan guru melakukan proses bimbingan dari kelompok 1 sampai kelompok 5 agar peserta didik tidak kebingungan dalam memahami serta menyelesaikan LKPD tentang sistem persamaan linear dua variabel. Di sini, proses bimbingan guru sangat berperan penting bagi keberhasilan proyek atau tugas dari peserta didik. Gimana, ada siap semuanya? Sudah. Bisa? Bisa. Oke, sekarang siapa kira-kira dari kelompok mana dulu yang mau presentasi hasil kerja hari ini? Nomor 1? Oke, boleh. Silakan Ibu beri waktu untuk kelompok Mahla. Yang lain tolong didengarkan, jika ada pertanyaan tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata pelajaran matematika. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi persamaan linear dua variabel menggunakan metode eliminasi dan metode campuran. Di sini persamaan yang telah kami buat, penyelesaiannya akan dijelaskan oleh Naufal. Kepada Naufal, saya persilakan. Setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Lalu, kelompok yang sudah siap untuk mempresentasikan hasilnya akan maju terlebih dahulu, sedangkan kelompok yang belum maju akan mendengarkan dan bertanya jika ada pertanyaan. Di sana ada yang bagian bawah refleksi pembelajaran. Coba anak-anak isi sesuai pertanyaan yang ada di bawahnya itu. Isi sekarang juga, Ibu kasih waktu 3 menit untuk mengisinya. Udah? Guru merancang asesmen formatif dengan menggunakan quizzes dikarenakan quizzes lebih menarik dan bisa memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik secara individu untuk memperbaiki proses belajar. Gimana, ada siap semuanya? Sudah. Kita belajar apa hari ini? Materinya apa? Oke, eliminasi dan substitusi. Kira-kira pembelajaran ini dapat dipahami? Dapat. Eliminasi itu sendiri apa? Menghilangkan, betul. Kalau Ibu bahas materi lalu substitusi. Substitusi itu apa? Kan? Oke. Jadi jangan pernah lupa. Substitusi artinya mengganti dan eliminasi artinya menghilangkan. Jadi itulah yang hari ini kita pelajari. Kita dapat menyelesaikan masalah sederhana seperti kita berjualan di warung yang kita tidak tahu harganya. Akhirnya kita gunakan metode eliminasi atau metode substitusi atau metode eliminasi substitusi sehingga kita dapat tahu harganya. Mungkin anak-anak Ibu selama proses tadi banyak yang bingung, tapi sekali lagi ucapkan terima kasih banyak karena sudah berusaha semaksimal mungkin dalam proyek ini. Tepuk tangan. Oke, pembelajaran hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali karena pembelajaran bersama buahnya juga sangat baik sesuai dengan lagunya bahwa matematika yang menyenangkan. Lalu tadi juga ada analisis dan pemaparan materi yang begitu lengkap sehingga mudah cepat paham tentang pemahaman materi persamaan linear dua variabel. Setelah saya berdiskusi dan melihat proses pembelajaran yang telah diterapkan oleh Bu Adek dengan menggunakan strategi Melayu, yaitu memahami, melakukan, dan menyukai, saya jadi terinspirasi dan termotivasi untuk melakukannya di proses pembelajaran yang saya ampu, yaitu matematika. Terima kasih Bu Adek.